Shalom dan selamat malam. Kami presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah kepada semua warga jemaat yang ada di rumah masing-masing. Jemaat yang terkasih, Tuhan menginginkan kita setia kepadanya. Kesetiaan kita akan diuji lewat berbagai macam kondisi kehidupan, baik suka maupun duka. Namun, kesetiaan kita kepada Tuhan akan membawa kita pada hidup yang sejahtera. Jemaat, mari kita datang kepada Tuhan dalam ibadah keluarga saat ini. Ibadah adalah salah satu wujud tanda kesetiaan kita kepada Tuhan. Mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya, karena kasih setianya selalu melingkupi kita. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku, darimu jiwa dan ragaku, hanya dalam-Mu ku teduh. Hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku berikan. Namamu Yesus suci agung, ya sumber kasih kurnia. Padamu datanglah umat-Mu mencari hidup yang bakal, yang bertelut, bertanda tangan, berlimpah-limpah Kau kenyangkan. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami, dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan bersama keluarga kami untuk menghayati persekutuan denganmu melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ini, ya Tuhan, serta karuniakan Roh Kudus-Mu untuk mengurapi keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita membuka dan membaca Mazmur 36 ayatnya yang ke-6 sampai ke-11. Mazmur pasal 36 ayat 6 sampai ke-11. Kita baca sebagaimana membaca Mazmur. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, Setiamu sampai ke awan. keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagaikan samudera raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan, ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setia-Mu, ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah setia-Mu
bagi orang yang mengenal Engkau. Dan jadikan bagi orang yang tulus hati. Tuhan, ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidup dalam bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Ajari aku bermada syukur, ya Raja, bagimu ku bermazmur. Ku ingin ya Tuhan tetap di dalam-Mu, hidup dan matiku di tangan-Mu. Kesaksian pujian dari jemaat Tuhan, waktu dipersilakan. Kasih
Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, Shalom. Di kesempatan ini kita siapkan hati pikiran kita untuk membaca dan merenungi firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan pencipta langit dan bumi serta seluruh kehidupan kami, saat ini kami telah menaikkan pujian dan doa kami, dan kami percaya bahwa Engkau hadir mau melawat kami lewat pembacaan dan perenungan firman-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami, sehingga firman yang kami baca dan renungi itu boleh memiliki tempat dalam lubuk hati kami, menguatkan, meneguhkan kami di tengah-tengah dunia yang Engkau percayakan kami jalani hidup ini. Terpujilah Engkau Tuhan, pakai hamba-Mu. Kami mau membaca dan merenungi firman-Mu hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk membaca Alkitab dari Yosua pasal 14 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian bunyinya, Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kadesi Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kadesi Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang jujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana, dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan akan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan lamanya itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar dan pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Di kesempatan ini kita sama-sama sudah membaca dan merenungi akan firman atau membaca firman Tuhan pada kesempatan ini, dan kita dapat melihat bahwa setiap orang yang melakukan sebuah pekerjaan atau perjalanan, atau katakanlah bahwa dia melakukan sebuah pekerjaan dengan penuh kesetiaan, maka pasti dia akan memperoleh upahnya. Sebab itu dari bacaan kita akan bersama-sama belajar dari upah dari kesetiaan. Setiap kita yang percaya kepada Tuhan, yang selalu mengandalkan Tuhan, maka pasti kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Setia dalam iman, bahkan sekalipun dalam keadaan yang sulit yang harus kita hadapi. Itu yang senantiasa yang perlu kita sadarin di sepanjang kehidupan, di tengah-tengah Tuhan percayakan untuk kita jalani kehidupan ini, maka perlu kita ketahui tanpa kita yang setia kepada Tuhan, maka tentunya ada berbagai hal yang kita temui yang tidak mampu untuk kita hadapin. Karena mengapa sedemikian? Hal yang perlu kita perhatikan, di luar Tuhan tidak ada satu kekuatan yang mampu menghibur hati kita. Karena ada banyak orang yang menjadi putus asa, kegelisahan, bahkan di dalamnya kita dapat melakukan atau katakanlah jauh daripada Tuhan. Sesuai dengan bacaan kita pada kesempatan ini, di beberapa ayat yang dikatakan dalam bacaan kita bahwa salah satu yang diutus oleh yaitu Musa untuk mengintai kota yang ada di sekeliling itu, bahwa orang yang jujur dan setia. Pertama-tama dia menjadi jujur karena dia dekat dengan Tuhan. Kalau mungkin dia tidak dekat dengan Tuhan, ada hal-hal mungkin seperti saudara-saudaranya yang mengatakan bahwa mereka membuat orang lain menjadi tawar hati. Ada banyak di kalangan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan membuat hal yang sedemikian. Dikatakan bahwa mereka orang yang percaya, tetapi sesungguhnya membuat banyak orang yang lain itu patah hati. Apa alasannya? Alasannya karena mereka jauh daripada Tuhan. Tuhan hanya dikatakan bahwa ada dalam kehidupan mereka, tetapi sesungguhnya Tuhan jauh dari kehidupan mereka. Karena menjadi bukti yang nyata bahwa ada sebuah perubahan yang terjadi dalam kehidupan ini tatkala kita dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan yang mengatur segala-galanya, dan kuasa Roh Kudusnya itu selalu ada bersama-sama dengan kehidupan orang yang percaya. Nyata di ayat-ayat yang sudah kita bacakan, bahwa di ayat yang ke-6 bagian B dikatakan, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kedesi Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kedesi Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang jujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Tentunya di dalamnya bahwa kita akan dapat merasakan sebuah upah dari kesetiaan kita kepada Tuhan, ada kesungguhan hati kita, percaya kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Kalau kita tetap setia kepada Tuhan, pasti ada jawaban hidup yang Tuhan berikan buat kehidupan kita. Sesuai dengan janjinya, Dia tetap menyertai kita sampai kesudahan zaman. Amin.
Untuk menyambut firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 446 bait pertama, 2 dan yang keempat. Kidung Jemaat 446 bait pertama, 2 dan yang keempat. Setialah kepada Tuhanmu, hai kawan yang penat. Setialah, sokongannya tentu di jalan yang berat. Kan datang Raja yang berjaya, menolong orang yang percaya. Setialah, setialah, percaya penebus, percaya janjinya. Setialah, berjuanglah terus di fajar mereka pun putusnya rantai setan, bebas dari kesempitan. Setialah, setialah kepada yang menang, meski maut kau tempuh. Setialah, sehabis berperang terima upahmu. Mahkota hidup diberinya, kau masuk dalam terang ceria. Setialah. Mari kita datang dalam doa syafaat. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami boleh membilang banyak terima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Engkau Allah sudah melawat kami lewat pembacaan dan perenungan firman-Mu, sehingga janji-Mu bahwa upah dari kesetiaan kami boleh mendapat damai sejahtera. Ada banyak kegelisahan yang terjadi di bawah kolong langit ini, termasuk kami yang merasakannya. Tetapi kami percaya kami punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat, yaitu Yesus Kristus lewat kuat kuasa Roh Kudus, yang selalu melawat kami, melingkupi kami, senantiasa menyertai kami kemana kami pun berada. Bersama-sama dengan seluruh keluarga jemaat yang ada di pos Pelkes Galilea ini, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, supaya kami boleh hidup dalam kebenaran dan cinta Tuhan, dan selalu setia kemana kami pun berada. Walaupun bujukan rayuan dunia yang datang, kami tidak jauh dengan Tuhan, kami selalu dekat dengan Tuhan. Dan di dalamnya, lewat kehidupan yang kami miliki, banyak jiwa boleh tertolong, karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, sebagai umat-umat-Mu yang senantiasa tanpa kemampuan dan tanpa kekuatan. Di luar daripada Engkau kami senantiasa merasakan hampa, tapi bersama dengan Engkau kami dapat melakukan perkara besar yang mustahil kepada dunia, tapi kepada Engkau tidak ada perkara yang mustahil. Di kesempatan ini ya Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Tuhan senantiasa menjamah mereka, baik yang terbaring di rumah mereka, di poliklinik, di rumah sakit, dimanapun berada. Tuhan senantiasa melawat mereka, biarlah mereka juga dapat merasakan akan damai yang daripada Tuhan, walaupun mereka terbaring lemah, dan sebuah pemulihan boleh terjadi karena Tuhan sudah menjamah mereka. Di kesempatan ini, para tangan medis yang turut mengambil bagian untuk proses penyembuhan mereka, Engkau memberkati, bahkan obat-obatan yang sudah disalurkan ke dalam tubuh mereka, Engkau juga memberkati. Sehingga dengan demikian, itu proses sebuah penyembuhan yang terjadi bagi kehidupan mereka. Bapa,
Kami juga berdoa ke dalam tangan pengasihan-Mu buat pemerintah kami, dari pemerintah yang tertinggi sampai pemerintah yang ada di pelosok tanah air, termasuk kami yang ada di Kabupaten Berau, Kecamatan Segah, Desa Tepian Buah, Harapan Jaya, dan Gunung Sari. Tuhan senantiasa melingkupi kami dengan kemuliaan-Mu, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, jauhkan dari berbagai, ya Tuhan, kejahatan yang senantiasa akan menimpa kehidupan kami. Biarlah kami selalu setia dan mengandalkan Engkau. Bahkan seluruh pemerintahan yang ada di tempat ini, mereka dapat menjalankan roda pemerintahan dengan takut dan gentar kepadamu, ya Tuhan. Bapa yang penuh kasih, seluruh jemaat yang belum sempat hadir, Engkau lawat mereka, mungkin karena pekerjaan ataupun mereka berhalangan yang lain. Tuhan senantiasa akan menolong mereka, sehingga di waktu-waktu yang akan datang, mereka juga akan dapat bersama-sama dengan kami untuk bersyukur, memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu, ya Tuhan. Di sepanjang kehidupan kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan seluruh presbiter yang ada di Kecamatan Segah ini, baik di dalamnya penatua, diaken, pendeta, dan seluruh, ya Tuhan, pelayan-pelayan yang senantiasa mengambil bagian. Dengan kemampuan kami tidak dapat melakukan apa-apa, tapi bersama dengan Engkau, kami senantiasa laksana pahlawan yang gagah, senantiasa dapat menyatakan kebenaran dan cinta Tuhan dalam kehidupan kami bersama. Tuhan memberkati Pendeta Games, memberkati, ya Tuhan, seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada di Kecamatan Segah ini, sehingga kami dapat bergandengan tangan untuk menyatakan kebenaran dan cinta Tuhan yang mengalir bagi kehidupan kami, setiap orang yang mau percaya dan mengandalkan Engkau dalam hidup ini. Terpujilah nama-Mu, ya Tuhan. Dengarkanlah doa ini yang kami pinta di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai yang ke-35 yang mengatakan, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, denganmu Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya.
melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya umat manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu kemurahan Tuhanmu. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihi, mengendahkan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Jemaat Tuhan, mari berdiri, kita serahkan persembahan ini di dalam doa syukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami menyadari bahwa sering kami tidak setia kepadamu, tetapi Engkau selalu setia kepada kami. Bukti kesetiaan-Mu kami rasakan lewat setiap berkat yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, sebagai bentuk bakti dan syukur kami atas segala berkat pemberian-Mu, kami kembalikan lewat persembahan syukur ini. Kami tahu bahwa jumlahnya tidak sebanding dengan kasih dan berkat-Mu yang begitu besar. Namun, kami yakin Engkau menerima dan memberkati persembahan kami ini, karena kami memberikannya dengan kerelaan. Dan jadikanlah persembahan ini sebagai alat untuk menunjukkan kasih dan kebenaran-Mu melalui gereja-Mu, karena untuk itulah makna kehadiran kami sebagai gereja. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan dan berkat, kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Warta Jemaat GPIB Hosiana Brau, Pospelkes Galilea Tipiang Buah Segah, Rabu tanggal 29 Juli 2020. Seluruh presbiter bertugas mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Bapak Penatua Alfred Dilita Tontos, pelayan liturgi Dekan Marnita Rantesalu, Kantoria Jemaat GPIB Hosiana Brau, organis Bapak Julius Mangkole, persembahan pujian vokal grup gabungan GPIB Jemaat Hosiana Brau bersama warga Jemaat Pospelkes Segah. Kameramen Saudari Pikaris Diajeng Sesia. Demikian warta jemaat hari ini. Kiranya ibadah dan pelayanan yang kita lakukan serta setiap persembahan yang kita berikan berkenan kepada Tuhan dan kembali menjadi berkat bagi kehidupan keluarga kita. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera bagi kita sekalian selaku warga jemaat di GPIB Jemaat Hosiana Berau. Sejalan dengan himbauan pemerintah Kabupaten Berau terkait tentang peribadahan, khususnya ibadah hari Minggu yang telah kita laksanakan selama beberapa waktu, dan kini akan dibuka ruang kembali bagi kita bersama untuk melaksanakan ibadah keluarga
yang akan dimulai pada minggu kedua bulan Agustus tahun 2020 bertempat di gedung gereja GPIB Jemaat Hosiana Berau pada pukul 19.00 WITA atau jam 7 malam. Adapun tata laksana ibadah keluarga yaitu: sebagai tahap awal, ibadah keluarga akan dilaksanakan seminggu 2 kali untuk 2 sektor pelayanan dan akan terus berjalan setiap minggunya, yaitu sektor 1 hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020. Sektor 2 pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020. Sektor 3 hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020. Sektor 4 hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020. Dan seterusnya selama minggu berjalan. Dimohon bagi para lansia dan anak-anak untuk dapat mengikuti rekaman video ibadah keluarga pada setiap hari Rabu melalui rekaman ibadah keluarga yang dapat diakses melalui YouTube GPIB Hosiana Berau. Bagi setiap warga jemaat dan simpatisan yang akan mengikuti ibadah keluarga di ruangan gedung gereja, diwajibkan untuk mengikuti sesuai aturan protokol kesehatan. Terima kasih. Tuhan Yesus selalu memberkati dalam setiap kerja dan layan kita bersama. Jemaat, mari berdiri, dengarkanlah amanat pengutusan. Setialah kepada Tuhan, karena Tuhan pun setia pada kita. Kesetiaan kepada Tuhan bahkan dalam berbagai tantangan dan cobaan akan membawa kita pada damai sejahteranya. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Jemaat, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Amin. Amin. Amin. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.